بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Iswan Muhammad Isa. Kita akan kaji sekarang pada tema 106. Masih melanjutkan tema sebelumnya, di mana pada tema 104 dan 105 telah dijelaskan bahwa baik pada dunia fisik maupun dunia non-fisik secara umum pertumbuhan, perkembangan maupun perubahannya tunduk pada siklus kesadaran makna dan ke siklus kesejarahan material. Kalau kita cermati semua penjelasannya tunduk pada hukum-hukum rasional dan logis pada dunia objektif. Jika semuanya rasional dan objektif, lalu di mana lagi peran Tuhan dalam siklus ini? Apakah Tuhan sudah tidak berperan lagi sebagaimana dalam arus pemikiran Mu'tazilah, Pak Iswan? Makasih, Pak Jul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di tema 106 ini. Memang pintas apa yang Pak Jul tanyakan tadi, itu pertanyaan yang sangat rasional, karena seolah-olah bahwa dunia objektif, dunia matrik yang kita hidup saat ini semuanya bisa diselesaikan dengan hal-hal yang bersifat teknis, yang bersifat objektif, sehingga seolah-olah kalau kita melihat itu peran Tuhan sudah tidak ada gitu. Nah, makanya apa yang dikatakan misalnya para ateis, mungkin ada yang menyatakan bahwa Tuhan sudah mati dan segala macam begitu, karena memang berjalan sebagaimana apa yang seolah-olah semuanya diatur oleh hukum sebab akibat gitu yang dapat dihitung gitu. Nah, di dalam konsep rasionalitas Quran ini mungkin kita perlu memahami ada istilah dua hal dulu. Dua hal yang perlu kita pahami, ada dua kunci kata di dalam Al-Qur'an yang kadang-kadang adanya kekaburan, yaitu kata-kata iradah dan sya'ah. Nah, iradah, yang pertama iradah. Iradah ini di dalam konsep bahasa Arab, di dalam konsep Al-Qur'an itu kita kan irada dan sya'ah ini bahasa Indonesianya kan kehendak, dua-duanya kehendak gitu. Nah, jadi yang pertama iradah yang perlu saya sampaikan yaitu kehendak dalam bentuk hukum-hukum wujud objektif. Artinya seperti yang pertanyaan pertama tadi gitu. Jadi berdasarkan qada dan qadar yang sudah ditetapkan, yang berjalan, yang ada di dalam siklus yang dirancang oleh Allah. Nah, berdasarkan qada dan qadar. Nah, rancangan-rancangan qada dan qadar yang dalam bentuk siklus inilah yang kita secara substansi yang kita sebut dengan kalimatullah. Nah, kalimatullah ini, ini dia akan operatif apabila syarat-syarat materialnya terpenuhi gitu. Nah, apabila syarat-syarat material ini terpenuhi, dia akan menjadi terrealisasi. Nah, di dalam bahasa Al-Qur'an, syarat-syarat terpenuhinya syarat-syarat material ini disebut dengan izin Allah. Nah, ini kadang-kadang kekacauan juga antara kehendak Allah, izin Allah. Nah, tapi ini makna daripada iradah gitu. Nah, yang kedua kata sya'ah. Nah, kata sya'ah ini kehendak dalam bentuk hukum-hukum wujud subjektif. Kalau tadi hukum-hukum wujud objektif, kalau ini kehendak dalam hukum-hukum objektif, subjektif. Artinya ada dalam satu kesadaran, di dalam, kalau kita dalam pemikiran lah gitu kan. Nah, ini
ini sebagaimana terstrukturnya hukum-hukum di dalam hukum objektif itu. Nah, di sini juga, di dalam subjektif ini juga dia terstruktur juga di dalam kehendak di dalam subjektif ini gitu. Nah, karena hukum-hukum inilah dia apabila hukum-hukum ini operatif, ini disebut dengan sunnatullah. Nah, ini bedanya nih. Ada kalimatullah, ada sunnatullah. Jadi kalau kalimatullah dia adalah operatifnya hukum-hukum objektif, kalau sunnatullah itu operatifnya hukum-hukum subjektif dari pikiran gitu. Nah, karena dua-duanya terstruktur, yang satu objektif tidak dipengaruhi lagi, tapi karena ada di dalam subjektivitas subjek itu, nah ini sangat tergantung, artinya bisa iya bisa tidak gitu, karena ada kehendak di dalam subjektif itu kan. Nah, kehendak dalam subjektif inilah bisa iya bisa tidak, bisa operatif bisa tidak, ini yang kita kenal dengan sya'allah gitu. Nah, jadi ada iradah Allah, ada sya'allah. Dua-duanya ini di dalam terjemahan di dalam bahasa Indonesia kita katakan kehendak Allah gitu. Nah, ini dapat kita lihat misalnya dengan adanya syarat-syarat ini, misalnya kita lihat di surah Al-Baqarah 258 itu Allah mengatakan wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Nah, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Padahal di ayat lain kalau kita lihat Allah mengatakan Allah memberi petunjuk siapa saja yang dikehendakinya. Artinya kalau dia mau bisa saja gitu. Nah, tapi di ayat dia tetap tunduk bisa iya bisa tidak tadi, dia bersyarat tadi gitu. Jadi dia tak akan memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Jadi ini yang pertama. Kalau kita lihat juga misalnya di surah Al-Kahfi, nah itu sering kita sebut surah Al-Kahfi ayat 23 24, di situ Allah mengatakan wala taqulu lan li syai'in inni fa'ilun dzalika gadan. Janganlah kamu mengatakan pada sesuatu itu bahwa aku akan pasti mengerjakannya besok gitu. Jadi misalnya kita merencanakan itu, sudah saya pasti akan melaksanakan. Nah, ini kata Allah jangan, kecuali katakan illa ayyasha Allah, illa insya Allah. Jadi jangan kita memastikan kata Allah. Nah, kecuali katakanlah insya Allah. Artinya di dalam suatu hukum yang tadi di dalam siklus yang kita katakan berdasarkan iradah Allah, berarti di dalamnya ada sya Allah, tapi dua-duanya kita terjemahkan dengan kehendak Allah. Nah, gitu. Tadi dikatakan iradah tunduk pada hukum-hukum wujud yang sudah diqadar dan dirancang oleh Allah. Berarti sya'a adalah kehendak yang bisa saja belum dirancang oleh Allah. Bagaimana hal ini agar bisa dipahami secara rasionalitas Qur'ani, Pak Iswan? Nah, kalau berdasarkan subjektivitas kan tadi bisa iya, bisa tidak, atau bisa operatif, bisa tidak. Karena berdasarkan objektif tadi kita katakan iradah yang sudah dirancang oleh Allah, berarti ada juga hal-hal yang belum dirancang oleh Allah, ada kehendak Allah di situ gitu. Nah, pada tema 101 kemarin kita kan dan 103 kita sudah membahas bahwa kondisi yang sebelum diislah oleh Allah diislah kemarin itu, bahwa kondisinya kan tidak teratur, artinya belum campur tangan Allah gitu. Artinya segala sesuatu yang ada ini dia tidak menunjukkan keteraturan seperti hukum-hukum wujud yang sudah diislah yang kita kenal ini gitu. Nah, Allah mengetahui hal-hal yang tidak teratur ini beserta segala implikasinya. Artinya segala implikasi dan konsekuensinya. Misalnya Allah mengetahui dalam perjalanannya ada perubahan watak materi, bahwa di dalam perubahannya itu ada munculnya entitas-entitas kehidupan, yang di dalam entitas kehidupan itu
Allah tahu juga watak-watak materi yang akan berubah ini, entitas itu tetap hadir, tetap hidup sebagaimana yang kita contohkan beberapa tema pada waktu itu gitu. Nah, islah inilah kemudian dengan pengetahuan itu Allah ingin mengislah gitu kan, mengislah, memperbaiki dari kondisi yang belum. Nah, islah inilah kehendak subjektif entitas Allah kepada sesuatu yang belum dirancang, sesuatu yang belum berbentuk syai. Kan dulu pernah kita pernah mengutip surah Al-Insan ayat 1 bahwa sebelum dirancang kejadian-kejadian syai ini ada sesuatu, tapi namanya belum syai, kata Allah itu kan, belum bisa dinamai gitu kan. Nah, disinilah Allah mengadakan islah. Nah, islah di sini karena kehendak subjektif daripada Allah, bukan karena sudah diiradah hukum-hukum wujud, tapi kehendak subjektif, artinya bisa iya, bisa tidak. Allah bisa mengislah sesuatu yang belum bernama tadi, bisa juga tidak bertindak gitu. Artinya alam yang kita lihat sekarang ini yang dirancang oleh Allah bukanlah kewajiban Allah merancangnya, tapi karena kehendak dan kasih sayang Allah terhadap hambanya, terhadap entitas hambanya ini yang Allah tahu begitu, yang Allah tahu gitu. Nah, ini yang dikatakan Allah di dalam misalnya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah ayat 117 atau di surah kemarin udah kita kutip juga di surah Maryam ayat 35 itu Allah mengatakan iza qadha amran, apabila Allah ingin menetapkan amarnya, yang perintah-perintah yang ada di dalam subjektivitasnya, itu Allah katakan fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya menetapkan kepada syai yang belum punya nama tadi ini dengan kun fayakun. Artinya apa yang dikehendaki Allah terhadap Allah ini dia belum berbentuk syai yang sesuai udah diislah gitu. Makanya di kalimat di firman Allah tadi Allah tidak ada menyebut syai gitu. Nah, ayat ini kan ayat ini kan atas dasar qada dan qada dan kadar penetapan qada dan kadarnya ini berdasarkan subjektivitas Allah terhadap yang belum menjadi syai, belum diislah gitu. Nah, berbeda dengan kalau kita lihat hal-hal yang sudah dirancang Allah setelah islah, ada proses. Nah, ini kan sudah artinya setelah qada ada proses, berarti kan syai entitas tadi dia sudah berbentuk syai, sudah tunduk pada hukum-hukum yang sudah dirancang. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat itu di ayat lain itu Allah berbeda. Allah mengatakan innama amruhu, sesungguhnya amarnya ini, tadi dia menetapkan amar, tapi sekarang amarnya ini Allah katakan iza arada syai'an. Nah, di sini jelas Allah menunjukkan jika Allah mengendaki segala sesuatu, artinya sesuatu yang sudah ditundukkan pada hukum wujud itu, Allah hanya mengatakan ayyaqula lahu kun fayakun. Artinya walaupun sesuatu secara subjektivitas dia belum disentuh, dia belum diislah, maupun hal-hal yang sudah diislah, dan segala hal seluruh proses terhadap entitas dia pasti berdasarkan proses hukum-hukum wujud objektif. Kenapa? Karena Allah katakan semuanya melalui proses ayyaqula lahu kun fayakun. Nah, dunia islah inilah, dunia iradah inilah dunia objektif, inilah yang kita hidup di dunia objektif, di dunia matrik ini. Jadi yang kita hidup sekarang adalah dunia iradah. Dunia iradah artinya semuanya sudah diatur oleh hukum-hukum yang sudah selesai hukum-hukum wujudnya. Makanya Allah katakan watammat kalimatu rabbika
jadi sudah selesai hukum-hukum wujud dari Tuhan yang sudah ditetapkan. Tapi itu hukum-hukum iradah. Nah, sedangkan subjektivitasnya itu ada pada hukum-hukum sya'ah. Jika proses kesadaran makna karena qadar dan rancangan Allah, seharusnya siklus menghasilkan kesadaran yang positif karena Allah adalah entitas positif. Tapi mungkin hasil siklus bisa tidak sesuai dan dapat menghasilkan hal-hal yang negatif dalam pemikiran, tindakan, dan penilaian manusia. Nah, artinya kalau semua yang seperti kita jelaskan tadi kan, kalau semua udah diatur Allah dengan sya'anya karena Allah Maha Baik, pasti baik, gitu kan? Karena irada hukum wujud, karena udah diatur baik, tapi apakah bisa positif atau negatif gitu? Artinya bisa ndak sesuai dengan apa yang diharapkan begitu. Nah, ini kan kemarin kita sudah menjelaskan bahwa nafs psikis, nafs fisik ini awalnya sebelum dirancang, diqadha dengan campur tangan tadi di dalam pemikiran di dalam campur tangan Allah, ketika ini memiliki sifat-sifat otonom. Nah, sifat-sifat otonom di dalam nafs. Kemarin kita udah jelaskan sifat-sifat otonom ini kan punya kehendak pribadi, punya survive, pengen mendominasi dan segala macam itu. Nah, pada siklus kesadaran kemarin, pada siklus pengalaman kemarin kita katakan juga, ketika pengalaman ini menjadi matang, ini ditiupkanlah roh potensi. Nah, potensi inilah yang ditiupkan ini sehingga nafs psikis mampu mengembangkan pemikiran, mengatur tindakan dan penilaian-penilaian. Nah, tapi pemikiran-pemikiran ini ada di dalam akumulasi pengalaman otonom psikis tadi itu. Nah, inilah yang menyebabkan dalam kondisi inilah siklus kesadaran ini dapat mengalami fluktuasi, dapat mengalami hal-hal yang menyimpang dari proses siklus yang diharapkan. Nah, proses fluktuasi yang di siklus yang tadi yang diharapkan. Tapi karena fluktuasi ini ada di dalam siklus juga, jadi sehingga siklus ini fluktuasi ini tunduk juga pada hukum-hukum wujud objektif. Contoh sederhananya ginilah yang dirancang Allah, misalnya ada benda, harusnya kan kita kalau kita pengen kita minta sama orang itu gitu. Tapi bisa saja saya curi, tapi dua-duanya dapat. Artinya walaupun salah, ya ini dia tunduk pada hukum-hukum objektif gitu. Nah, baik itu dapat melakukan pencurian atau kita minta dengan baik-baik, tapi dua-duanya dapat karena dia tetap tunduk pada hukum-hukum objektif. Bukan artinya karena tidak tunduk pada hukum objektif, karena kita ingin mencuri tidak bisa karena ini kan diatur Allah barang baik. Nah, ini tidak artinya proses ini, proses hukum-hukum objektif inilah yang kita kenal dengan iradah Allah, izin yang operasionalnya izin Allah. Jadi irada dan izin Allah itu baik bersifat positif maupun negatif itu dia berjalan. Tapi dengan penjelasan ini kita tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah perbuatan Allah, kewenangan Allah. Itu seolah-olah izin dalam bahasa Indonesia Allah mengendaki gitu. Nah, ini yang dapat kita pahami gitu. Jadi iradah dalam makna kesadaran makna bisa menghasilkan makna positif atau negatif. Ya, apa yang kita jelaskan tadi kan jadi bisa positif dan bisa negatif gitu. Artinya bahwa iradah ini pilihan otonom manusia gitu. Bukan iradah kehendak Allah, bahwa Allah lah yang mengendaki. Jadi iradah ini pilihan otonom manusia di dalam siklus tadi yang prosesnya tadi hasilnya bisa
positif, nah bisa istilahnya bisa negatif. Tapi hukum-hukumnya tetap hukum wujud terhadap qada dan qadar, hukum-hukum objektif. Misalnya daerah atau yang jelas kita saksikan lah dengan mata kepala sendiri, misalnya negara Arab, Irak misalnya. Nah, Irak kita katakan wah ini negeri para wali, dulu sejarahnya hebat segala macam. Ya, di bom Amerika kalau titiknya tepat ya habis, padahal ini kan negatif gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami gitu. Jadi bukan apa yang dikehendaki di dalam siklus, bukan pilihan otonomi dari Allah gitu. Tapi ya kehendak ditentukan oleh subjektivitas manusia. Nah, oleh sebab itu di dalam Al-Qur'an sering Allah menyebutkan misalnya pilihan bebas manusia ini, ya mau beriman silakan, tidak mau beriman silakan. Siapa yang menghendaki wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Yang mau dunia ya kamu dapatkan, mau akhirat ya kamu dapatkan. Nah, ditambah hadis Rasulullah lagi, kalau mau dunia dan akhirat ya dapatkan gitu. Nah, artinya ini semua ada pada kita. Begitu juga ketika Allah mengatakan Allah mendesain Allah mendesain kita termasuk jin dan manusia ini ya dalam keadaan kita bebas memilih gitu. Inni khalaqtul jinni wal ins illa liya'budun. Nah, ini udah kita bahas kemarin bahwa kata Arab abada itu bisa tunduk dan patuh, bisa bebas menentukan pilihan gitu. Nah, kalau kita lihat di dunia sekarang ini kan banyak orang yang memilih untuk tidak tunduk gitu. Ya, tapi memang itu yang yang diinformasikan Allah. Nah, agar pilihan-pilihan otonom manusia di dalam siklus tersebut sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan sifat tindakan otonom dari Allah, sesuai kehendak Allah, dan Allah juga bisa bertindak di dalam kehidupan kita. Nah, disinilah gunanya petunjuk dari Allah, agar Allah memberi petunjuk, Allah melakukan tindakan-tindakan tapi yang berasal dari subjektivitas Allah gitu. Nah, tindakan subjektivitas Allah inilah yang kita kenal dengan sya Allah gitu. Nah, ini yang kita dapat pahami gitu. Nah, ini banyak terjadi misalnya di dalam kalau di Al-Qur'an itu surah Al-Gajah surah Al-Fil itu kan tindakan Allah menyelamatkan Ka'bah dari serangan Abraha, atau di dalam di dalam perang perang Badar misalnya, Allah mengatakan kamu yang melempar, bukan aku yang melempar. Nah, ini sya'a Allah dalam tindakan dalam kehendaknya, atau di dalam tindakan yang memang bersifat material yang dapat dilakukan. Nah, itu sya'a gitu. Nah, jadi dalam membangun akidah, di dalam membangun keyakinan kita ini, atau pengambilan keputusan kita di dalam hidup ini, baik pun itu pemikiran, tindakan maupun penilaian terhadap sesuatu, di dalam kita melihat bentuk, pola dan kualitas hubungan antara Allah dan alam dan manusia ini yang harus kita pahami nih Pak Jul. Artinya bagaimana bentuk pola hubungannya ini yang harus kita pahami. Artinya harus kita pahami bagaimana, terutama dalam konteks ini, membedakan mana sya Allah, mana iradah Allah, apa yang dinamakan izin Allah. Nah, ini kan banyak ini. Kalau kita tidak dapat membedakan kata-kata kunci yang ada ini, nah disinilah kita mungkin akan terjebak di dalam adanya fluktuasi, adanya mitos-mitos di dalam keyakinan, mungkin juga terjadi cacat-cacat teologis di dalam pemikiran, tindakan dan penilaian kita mengenai bagaimana hubungan antara Allah, alam dan manusia ini.
terakhir yang ingin saya tanyakan Pak Iswan, apa ini maksud dengan sya'a dalam bentuk petunjuk dan tindakan? Tadi sebenarnya kan dah saya jelaskan, artinya sya'a Allah ini bisa petunjuk, bisa tindakan. Nah, bisa petunjuk, tadi Allah memberi petunjuk kepada. Nah, petunjuk ini ada yang dalam bentuk istilahnya verbal. Verbal itu ya Al-Qur'an. Jadi Allah menetapkan semua bagaimana operasionalnya, Allah kasih petunjuk verbal di Al-Qur'an. Non verbal itu bisa saja melalui alam secara non verbal gitu. Nah, ada juga petunjuk yang non verbal, yang misalnya alam semesta segala macam ini. Nah, petunjuk-petunjuk ini ada dua jenis juga. Ada petunjuk namanya dilalah. Dilalah itu petunjuk yang Al-Qur'an yang bisa kita baca. Ada petunjuk mauna yang bersifat subjektif tadi, yang membimbing kita dalam hidup dan kehidupan kita ini gitu. Nah, ini yang pertama. Nah, tadi Pak Jul katakan bisa juga dalam tindakan. Nah, sya'a ini dalam tindakan. Nah, kalau sya'a dalam tindakan ini bisa dua hal nih. Bisa tindakan itu dalam tanda kutip lah dia peristiwanya positif, artinya dalam memberikan pertolongan. Bisa juga sya'anya dalam berbentuk tanda kutip negatif yang biasa kita katakan azab. Nah, itu sya'a. Makanya kalau Allah memberi azab, dia tidak mengena orang lain gitu. Karena memang pilihan pribadi otonom daripada Allah gitu. Nah, kalau bertindak baik tadi, ya tadi udah kita jelaskan, Allah mengirim burung pada tentara bergajah. Allah membantu di dalam perang perang Badar di dalam di dalam perjuangannya. Nah, ada juga yang bersifat negatif, sya'a. Nah, tadi kan kita katakan bahwa alam ini kan baik alam fisik maupun alam pemikiran, dia tunduk pada siklus. Nah, orang subjek yang tadi kan ada dua nih, kita mengikuti siklus secara positif, ada juga siklus mengalami fluktuasi. Nah, kalau fluktuasinya ini sudah sangat ekstrim, ini mungkin ini semata-mata hanya penilaian saya ya. Kalau di dalam ini sudah sangat ekstrim, ini dia merusak gitu. Di dalam, misalnya di dalam tubuh kita ada ekstrim, kita sakit gula yang akan memakan seluruh badan. Ini mau tidak mau kita potong. Nah, ini kehendak kita pribadi. Makanya mau dipotong apa enggak nih kata dokter kan. Nah, kita potong karena kita tahu kalau ini tidak dipotong, dia akan merusak semua siklus yang ada di dalam diri. Nah, begitu juga dengan siklus kesadaran makna tadi dan kesejarahan material tadi. Kalau kesadaran pemikiran manusia sudah melenceng terlalu jauh dan merusak siklus, dan perbuatan manusia juga sudah terlalu jauh merusak material, nah disinilah sya'a Allah. Nah, di sini sya'a Allah. Makanya ada bentuk pertolongan tadi, ada juga bentuk yang azab ini seperti yang dilakukan pada umat Nabi Nuh, Fir'aun, umat Nabi Lut dan segala macam. Nah, ini beda antara irada dan sya'a. Yang kedua-duanya kita di dalam bahasa Indonesia kita katakan kehendak Allah. Nah, ini harus kita bedakan. Ada kehendak ada sya'a, ada irada, ada izin Allah, ada qada Allah, ada qadar Allah. Nah, jika kita tidak mampu memahami tema-tema ini secara komprehensif, secara koheren, nah ini akan terjadi kekacauan di dalam konsep-konsep dasar akidah di dalam pemikiran kita gitu. Saya kira hanya ini pada tema 106 yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Iswan. Demikianlah para pemirsa akhir dari kajian kita tentang rasionalitas Qurani dalam tema perbedaan antara iradah dan sa'ah. Ada beberapa hal penting yang dapat disimpulkan. Pertama, kehendak Allah ada dalam dua makna, yaitu makna iradah dan sa'ah. Iradah adalah hasil proses terpenuhinya syarat-syarat material sesuai dengan pilihan manusia, bukan pilihan Allah.
dan operatifnya tidak melihat apakah ia muslim atau bukan. Sedangkan sa'ah adalah hasil proses terpenuhinya syarat-syarat material sesuai dengan pilihan Allah. Manusia bebas menentukan pilihannya melalui proses siklus kesadaran makna. Allah hanya memberi petunjuk atau memberikan pertolongan material jika pilihannya dalam siklus sesuai dengan prinsip kesadaran makna. Sesuai dengan prinsip kesadaran ahad. Allah akan memberikan azab dengan bobot tertentu jika pilihan manusia dalam proses siklus menyimpang dari prinsip-prinsip kesadaran ahad. Agar tidak terjadi fluktuasi dalam siklus kesadaran makna, kita harus mampu memahami berbagai istilah atau kata kunci dalam Al-Quran secara komprehensif, koheren, rasional, dan logis. Terima kasih. Kita akhiri kajian kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.